Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Rahma Putri dengan NIM 2203041114. Di sini saya akan membahas materi untuk tugas ujian UTS. Ini saya memberikan 3 materi yang diminta. Yang pertama rekrutmen, yang kedua seleksi, yang ketiga pengadaan. Nah, adapun materi yang saya ambil pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses mencari atau menarik calon karyawan sebanyak-banyak sehingga perusahaan memiliki banyak alternatif yang dapat dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Rekrutmen dalam tujuannya adalah perusahaan dapat memiliki ketenaga kerjaan yang benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lainnya. Secara garis besar terdapat 2 metode rekrutmen yang umumnya dilakukan suatu perusahaan, yaitu 1. Metode rekrutmen tertutup atau internal. Metode rekrutmen ini dapat dilakukan dengan cara vertikal atau demosi, dan cara horizontal atau rotasi. Cara vertikal biasanya dilakukan dengan langkah demosi, penurunan demosi atau penurunan jabatan, dan cara horizontal bisa dilakukan perusahaan dengan langkah-langkah rotasi, yaitu perpindahan jabatan pada level yang sama. Dan keuntungan dan metode rekrutmen tertutup yaitu meningkatkan semangat kerja. 2. Biaya pelatihan akan lebih hemat. Kelemahan metode rekrutmen tertutup yaitu 1. Sedikitnya kandidat yang memiliki kompetensi. 2. Rekrutmen ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Nah, adapun metode rekrutmen terbuka atau eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Sumber rekrutmen sendiri perusahaan antara lain yaitu pertama, iklan lowongan pekerjaan. 2. Lembaga pemerintahan. 3. Lembaga pendidikan. Tapi metode rekrutmen juga memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan rekrutmen terbuka, yang pertama, bisa mendapatkan karyawan yang cocok untuk posisi pekerjaan tersebut. Adapun yang kedua, cocok untuk perusahaan yang berkembang dan memerlukan karyawan baru. Kelemahan rekrutmen terbuka itu 1. Menurunkan semangat kerja karyawan yang sudah ada. 2. Memerlukan biaya untuk iklan lowongan kerja. Proses alur rekrutmen karyawan yang efektif yang dapat dilakukan di perusahaan. Pertama, 1. Identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. 2. Publikasikan lowongan kerja. 3. Review lamaran yang sudah masuk. 4. Wawancara kandidat berkompeten. 5. Pilihlah kandidat karyawan yang paling berkualitas. 6. Menyambut karyawan baru. 7. Negosiasi gaji dan tanggal mulai bekerja. Saya akan melanjutkan materi saya tentang seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta memenuhi semua pekerjaan terhadap perusahaan tersebut. Sekiranya hal inilah yang mendorong pentingnya pelaksanaan seleksi penerimaan calon karyawan baru bagi setiap perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya karyawan yang menerima benar-benar kualifikasi menjabat dengan mengerjakan pekerjaan itu. 1. Menurut Ambar Suryastiyani dan Rosidah, seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dia laksanakan untuk memutuskan apakah suatu pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian proses dan pelaksanaan lain. Seleksi disebut sebagai suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamarnya diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Ketiga, saya melanjutkan tentang materi tentang pengembangan SDM. Pertama, pengembangan SDM sering kita mendengar sebagai sumber daya manusia, atau sebenarnya SDM itu adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam sebuah
negara tersebut. SDM meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu atau manusia. Karenanya SDM menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan. Yang termaksud dengan SDM adalah satu, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tenaga kerja ada di kisaran usia 15 sampai dengan 64 tahun. Usia buruh adalah di rentang usia 20 sampai 40 tahun. Tenaga ini tentang tenaga ahli individu yang memiliki suatu keahlian khusus. Tenaga ahli sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Pemimpin berfungsi untuk memimpin jalannya perusahaan. Baik buruknya jalan perusahaan ada di tangan pemimpin. Yang kedua itu pengertian SDM menurut ahli. Melayu Hasibuan 2025 mengembangkan SDM adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoris, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun tujuan pengembangan sendiri, pengembangan SDM memiliki tujuan pastinya secara umum. Sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau individu melalui program pendidikan dan pelatihan. Namun secara terperinci ini dia juga tujuan pengembangan SDM adalah pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Produktivitas yang baik menjadi hal yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Jika produktif meningkat, maka pekerjaan yang dihasilkan meningkat pula. Hasil banyak keuntungan berlipat-lipat. 2. Mengurangi kerusakan produk. Salah satu wajar, namun bagi perusahaan sebuah kesalahan dalam pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan produk tentu menjadi kerugian besar. Kesalahan minor masih bisa ditolerir, namun jika terjadi berkali-kali akan menimbulkan masalah besar. Hal itu menandakan karyawan yang mengerjakan tidak handal dan sedang bermasalah. Oleh karena itu, hal ini perlu ditekankan seminimal mungkin. Mengembangkan SDM memastikan agar kesalahan produk bisa diminimalisir. Juga memastikan semua berjalan efisien, sehingga karyawan mengerjakan tugas secara tidak efisien maka akan berimbas pada efektivitas waktu. Alih-alih mengerjakan suatu hingga sempurna, namun mengerjakannya lambat, makanya tugas yang lain tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, SDM melatih karyawannya untuk mengerjakan tugasnya dengan terampil, baik, dan efisien. Adapun dalam metode pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ini diperlukan melalui metode yang tepat agar perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan yang handal untuk membantu perusahaan. Metode-metode pengembangan sumber daya manusia di antara lain biasanya pertama pelatihan atau training. Pelatihan atau training adalah metode di mana pengembangan yang biasa dilakukan setiap perusahaan. Melalui metode ini biasanya para karyawan diharapkan semakin terampil dan melakukan tugasnya. 2. Magang. Melalui metode magang, para karyawan itu baru dilatih untuk mengerjakan apa tugas yang akan dilakukan kelak. Karyawan baru tentunya belum menguasai medan tempur karena perlunya pendampingan atau perlu didampingi terlebih dahulu untuk siap terjun dalam pekerjaan resikonya. Pendidikan melalui metode pendidikan. Perusahaan memberikan pendidikan formal kepada para karyawan, memberikan kesempatan pada karyawan untuk melanjutkan pendidikan agar karyawan tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan oleh perusahaan. 4. Rotasi pekerjaan. Ketika karyawan kurang memberikan hasil semaksimal dalam pekerjaannya, maka perusahaan harus mengevaluasi apa penyebab kegagalannya, apakah ketidakcocokannya antara tim, apakah tekanan terlalu besar, ataukah karyawan ada dalam batas kelelahan dan kejenuhan maksimal. Metode rotasi memberikan kesempatan pada karyawannya untuk merasakan variasi pekerjaan sekaligus untuk mengetahui divisi mana karyawan tersebut cocok untuk ditempatkan. Baiklah, sekian dari ringkasan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.